Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan seiman dan seislam dan se-NKRI di NKRI maupun di bawah kolong langit. Cerita pada hari ini saya mau bercerita masalah kehidupan di muka bumi yang seharusnya kita berpedoman kepada kitabullah Al-Quranul Karim, tuntunan hidup kita selagi di bawah kolong langit maupun di dalam bumi. Sudah dijelaskan di kitabullah Al-Quranul Karim, di saat pagi dan petang kita mencari penghidupan, di saat malam kita istirahat tidur. Itulah salah satu obat, segala obat. Jika kita tidak ada istirahatnya, siang malam pagi, siang malam pagi, kita selalu bekerja mencari kehidupan dunia, maka apa yang akan timbul? Yang akan timbul adalah suatu penyakit, salah satunya insomnia, kurang tidur, susah tidur. Itu penyebab dari segala perbuatan yang tidak mentaati Al-Quranul Karim. Sudah dijelaskan, jika kita mau selamat di dunia ini maupun sesudah kita wafat nanti. Saya dulu berkecimpung di pengobatan, banyak di pengobatan bekam. Di saat itu pernah saya lakukan sampai menjelang malam, tetapi kurang lebih 7-9 tahun ini saya lakukan aktivitas pada malam hari, terutama berkurangnya penglihatan pada malam hari. Dan di saat pada malam hari memang kita diwajibkan untuk istirahat tidur, dikarenakan esok paginya kita akan aktivitas kembali. Coba rasakan saudara-saudari, jika saudara-saudari tidur saja tidak saudara-saudari lakukan 2 hari saja, bagaimana rasanya? Jika Anda bekerja di kantoran atau di pasar-pasar, bagaimana rasanya tubuh kita yang akan beraktivitas itu? Kita tidak akan menemukan ketentraman dan kerja yang lebih optimal, yang sempurna. Perhatikan dan coba perhatikan menyikapi fenomena alam pada saat ini yang dilakukan para ulama-ulama yang katanya ulama besar, yang mengadakan acara hajatan, acara selamatan dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan pada malam hari dan bisa dikatakan akan menjelang larut malam sampai begadang. Ya, jika sampai batas yang sewajarnya sekitar jam 9-an selesai, okelah, itu bisa ditoleransi. Tetapi jika sudah bergadang sampai pulang, sampai ke rumah, tiba di rumah jam 12 malam, jam 11 malam, jam 1 malam,
Itu yang membuat kitabullah sudah diacak-acak oleh orang yang mengaku beragama yang benar. Ingat pesan saya. Lakukan aktivitas di saat pagi dan petang, dan di saat malam kita istirahat. Insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka tunggulah akibat dari perbuatan tersebut yang akan datang. Kemungkinan banyak penyakit dan akan mengeluarkan lebih dari itu uang yang akan kita keluarkan. Terus terang, saya berkecimpung di pengobatan bekam ini. Banyak saudara, bukan saudari maksudnya, saudara yang mau berbekam kepada saya di saat malam hari, di saat sesudah lebih tepatnya di saat waktu bulan Ramadan, dia ingin berbekam di saat malam hari sesudah sholat tarawih. Nah, bagaimana itu menyikapinya? Sholat tarawih saja bisa dibilang dikata jam 9 malam selesai, ada yang jam 10 malam. Bagaimana kalau saya mau beraktivitas membekam saudara saya itu? Cuma saya bilang, kalau malam tidak bisa aktivitas untuk pengobatan bekam. Tidak dianjurkan, yang utama di saat siang, yang utama pengobatan bekam. Jika malam tidak dianjurkan, itu sudah suatu pedoman yang saya pelajari di pengobatan bekam. Itu yang sudah saya pelajari, ada buku-bukunya, pedomannya. Jika ada yang penterapis yang melanggar dari perbuatan-perbuatan tersebut, bisa dikatakan mereka tidak mengamalkan amalan agama Islam yang sebenarnya. Mereka adalah salah satu oknum-oknum yang bisa dikatakan pengkhianat di dalam pengobatan bekam. Itu yang bisa dikatakan pengkhianat di dalam pengobatan ilmu Islam yang sudah diturunkan oleh untuk kita semua pada zaman ini. Ingat pesan saya, banyak pasien yang mau berbekam kepada saya, tetapi saya tolak. Bukan saya tidak mau. Saya haruslah meminta keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan yang saya lakukan untuk mengobati, untuk membekam saudara saya itu. Tetapi kalau mau saya menuruti hawa nafsu saya, bisa saja saya lakukan di saat pada malam hari. Tetapi itulah sudah membuktikan kalau kita lakukan di saat pada malam hari, kita sudah berkhianat kepada ilmu pengobatan bekam. Dan kita berkhianat kepada kitabullah Al-Quran Nur Karim. Lebih baik kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita minta diridhoi kepada manusia. Ingat pesan saya itu. Nah, ini menyikapi pada saat ini. Ada ulama-ulama bilang kepada masyarakat, kepada orang Arab awam, jika suatu pemimpin menyuruh kita untuk taat, kita taati, sekalipun itu perbuatan maksiat. Ingat pesan saya ini. Yang sebenar-benarnya, ini cerita sedikit. Ada orang keagamaan lah ini, bercerita masalah keagamaan. Dia mau anaknya atau anaknya mau
masuk agama yang lebih bagus lagi lah, bisa dikatakan semua agama bagus, tetapi jangan kita merasa lebih bagus, itu yang tidak boleh. Ini saya mau bercerita. Ada satu keluarga, anaknya keluar dari agama orang tuanya, tetapi orang tuanya mau mengajak lagi agama nenek moyang mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh anak tersebut? Anak tersebut tidak mau mengikuti agama nenek moyang tersebut. Tetapi kalau masalah kita untuk menghormati orang tua, masih kita bercerita sebagaimana kita bertamu kepada satu keluarga. Tetapi kalau masalah keyakinan agama, jangan kita turuti. Sekalipun itu masalah agama, lebih-lebih lagi itu masalah agama, jangan kita ikuti. Seperti menyembah foto-foto Habib, menyembah foto-foto para pemimpin pemilu, menyembah foto-foto hewan-hewan, menyembah dan iklan-iklan dan lain sebagainya. Itu yang jangan kita ikuti. Tetapi kalau masalah kita untuk kesosialan, bertemu, bercengkrama, bercerita segala macam, tidak mengapa. Tetapi itu kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin, itu pesan dari saya, pesan dari Ki Agus Muhammad Ali bin Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Muhammad Akib. Ingat pesan saya itu. Orang tua saya ini pemimpin dari seluruh pemimpin, tidak sombong saya, memimpin orang yang sudah mati, memandikan jenazah, Sarapal Anam, banyak ceritanya. Siapa yang tidak tahu dengan Ki Agus Ahmad Nawawi bin Ki Agus Haji Muhammad Akib, 23 ilir, tapi beliau yang saya lihat dari kecil, melihat beliau, tidak pernah beliau ritual sholat menyembah foto-foto. Yang setahu saya di suatu tempat itu musola atau langgar tersebut cuma ada gambar petak kotak Mekah. Itu yang saya tahu. Selagi saya masih kecil di saat itu, saya pernah menjadi makmum dari orang tua kandung saya tersebut. Itu yang sebenarnya Nian. Jangan kita lakukan menyembah foto Habib, menyembah foto-foto para pemimpin pemilu, menyembah iklan dan lain sebagainya. Yang saya takutkan kita salah niat, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ikhlas, tetapi kita sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang seluruh alam, yang menciptakan langit dan bumi ini. Jika saya mau kaya, banyak yang akan saya lakukan, banyak panggilan orang yang mau berbekam kepada saya, tetapi saya tidak mau lakukan. Itu sudah moto dari kehidupan diri saya pribadi. Yang mengatur kehidupan manusia cuma Allah, memberi rezeki dan lain sebagainya. Itu saja cerita singkat dari saya, dari Kapten Amerika. Renungkan masalah-masalah ruahan dan sebagainya. Jangan kita lakukan. Ada bagusnya di saat sesudah sholat asar, atau jangan kita lakukan lagi yang zaman-zaman terdahulu yang begitu sangat banyak bertentangan kepada kehidupan manusia berdasarkan kitab Allah Al-Quranul Karim. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Untuk saudaraku seiman dan seislam dan
saudaraku seagama yang beragama, saudaraku yang beragama di NKRI maupun di bawah kolong langit. Wassalam, bye-bye.